Malam tahun baru itu, Daniel berdiri di balkon kosannya, pegang trompet plastik yang sudah penyok. Entah siapa yang meniupnya terakhir kali. Sekarang, suaranya kayak bebek pilek. Di kejauhan, kembang api meledak indah. Di dalam hatinya, meledak juga. Tapi sama, kenangan pahit. Tahun ini, gagal lagi, gumamnya, sambil buka grup WhatsApp keluarga. Status tante, puji Tuhan, promosi. Sepupu, tahun ini nikah. Daniel, masih jomblo. Saldo menipis. Dan resolusi tahun lalu, bahkan belum disentuh sama sekali. Jam menunjukkan ke 23,59. Temannya, Budi, teriak dari dalam kamar. Dan, hitungan mundur. Jangan bengong, kayak sinyal. Tenang. Gua lagi refleksi hidup. Jawab Daniel sok bijak. Refleksi apa? Itu muka lu. Refleksi. Trauma. Hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8. Daniel mendadak membuka Alkitab kecil di tasnya, yang biasanya cuma dibuka pas ditegur mama lewat video call. Halamannya terbuka. Di Yesaya ke-43, matanya membaca pelan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Wah Tuhan, ini pas banget, katanya lirih. Soalnya aku ingetnya itu melulu. Lalu dia lanjut baca. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Daniel berhenti. Yang baru? Tuhan, aku aja beli sepatu nunggu diskon 3 bulan. Dan tepat saat kembang api terbesar meledak, ayat itu seolah hidup. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun? Daniel nyengir pahit. Itu sih, hidup aku banget. Jangan bayangkan, hidup Daniel langsung berubah kayak film. Nggak ada malaikat turun. Nggak ada transfer masuk misterius. Bahkan, kompor kosannya tetap susah nyala. Tapi, ada satu hal yang berubah. Cara Daniel melihat hidupnya. Waktu lamaran kerja ditolak lagi, biasanya dia langsung bilang, "Tuh kan Tuhan, lagi-lagi." Sekarang, dia menarik napas dan bilang, "Oke Tuhan, ini padang gurun. Tapi, engkau janji bikin jalan kan?" Waktu Budi menghabiskan mie instan terakhirnya tanpa izin, Daniel hampir marah. Lalu dia teringat. Sungai di padang belantara. Baiklah, katanya, aku belajar sabar. Tapi besok, lu beli 2. Daniel mulai melakukan hal-hal kecil. Bangun pagi, tanpa snooze 5 kali. Berdoa, bukan cuma pas butuh. Dan berani memaafkan diri sendiri atas masa lalunya. Pelan-pelan, hal aneh terjadi. Bukan hidup yang langsung sempurna, tapi harapan yang tumbuh. Sesuatu yang baru itu tumbuh diam-diam. Suatu pagi, Daniel sadar. Dia tidak lagi dikuasai masa lalu. Yang dulu bikin dia malu, sekarang jadi pelajaran. Yang dulu bikin dia takut, sekarang jadi doa. Dia paham satu hal penting. Tuhan tidak menghapus masa lalu dengan penghapus, Tuhan mengubahnya jadi fondasi. Padang gurun memang masih ada, tapi sekarang ada jalan. Masih sepi? Ya, tapi ada aliran air. Dan itu cukup. Tahun baru bukan tentang hidup tanpa masalah. Tahun baru adalah tentang Tuhan yang setia berkarya. Bahkan saat kita merasa kering, gagal, dan tertinggal. Jika hari ini hidupmu terasa seperti padang gurun, ingatlah ini. Allah tidak panik dengan kekeringanmu. Dia ahli menciptakan sungai di tempat yang paling tidak mungkin. Dan mungkin tanpa suara keras, tanpa kembang api, sesuatu yang baru itu sedang tumbuh di dalam dirimu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow dan subscribe ya.